Empat orang mengikuti tantangan petak umpet dengan anggaran yang berbeda-beda. Aturannya sederhana, siapapun yang ditemukan paling akhir akan memenangkan $10.000. Mereka memiliki waktu 3 jam untuk bersembunyi. David memiliki anggaran $0. Ia berencana bersembunyi di kamar mandi. Ia menutupi dinding kamar mandi dan menyembunyikan seluruh tubuhnya, hanya menyisakan wajahnya. Dengan bantuan seorang makeup artist, wajahnya disamarkan agar menyatu dengan dinding menggunakan makeup efek khusus. Jack hanya memiliki $1. Dengan uang sekecil itu, ia tidak bisa membeli apapun. Jadi, ia memutuskan bersembunyi di bagasi mobil. Namun, bagasi mobil tersebut rusak dan tidak bisa dibuka dari dalam. Ia terjebak dan mulai berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Jessica memiliki anggaran $1.000. Ia berpikir untuk menyamar sebagai manekin, tapi David langsung menemukannya karena tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan manekin lainnya. Lalu ia mendapat ide baru, bersembunyi di dalam bak yang diisi bola-bola warna-warni dan diletakkan di atas meja. Ia membuat lubang di meja, memasukkan kepalanya dan menutupi tubuhnya dengan bola-bola itu. Ia tersembunyi dengan sempurna. Ryan memiliki anggaran $100. Tidak disebutkan jumlahnya. Ia memutuskan untuk membuat ruang rahasia dengan membobol dinding. Ia menutupi tubuhnya dengan poster dan hanya membiarkan kepalanya keluar. Belum diketahui apakah ide ini bisa berhasil dengan anggarannya. Semua orang mulai menjalankan rencana persembunyiannya. Jack masih terjebak di dalam bagasi dan berteriak-teriak. David mengantar Ryan dan Jessica ke supermarket, lalu pergi ke perusahaan penyamaran profesional. Dengan anggarannya, ia berpikir, kenapa tidak sekalian yang canggih? Tapi saat sampai di sana, tempat itu kosong. Ia mengira tempat itu serba otomatis. Setelah beberapa saat, ketiganya kembali ke villa dengan mobil. Tiba-tiba David mendengar suara Jack dari bagasi. Saat ia membuka bagasi, Jack langsung meloncat keluar. Dengan sisa waktu 40 menit, semua orang buru-buru mencari tempat persembunyian baru. Jack memutuskan untuk menggantung di balik pintu dan menutupi dirinya dengan jaket. Setelah 3 jam, pemburu mulai mencari. Ia memiliki waktu 2 jam untuk menemukan semua orang. Karena pintu utama villa terkunci, ia memanjat atap dan masuk lewat cerobong asap. Sungguh cerdas. Di dalam ada banyak manekin, dan ia memeriksa satu persatu. Karena frustrasi, ia menyisir seluruh rumah hingga tiba di kamar Ryan. Ryan begitu takut sampai tak membuka matanya. Pemburu mengambil palu dan mulai menghancurkan poster satu persatu. Tepat saat giliran poster tempat Ryan bersembunyi, seorang boneka hidup yang disewa Ryan muncul untuk mengalihkan perhatian si pemburu. Tapi pemburu itu kuat dan dengan mudah mengalahkan boneka itu. Kembali ke kamar Ryan, ia melihat satu poster yang warnanya tidak cocok dengan dinding lainnya. Dari situlah Ryan menjadi orang pertama yang ditemukan. Lalu pemburu masuk ke kamar Jack. Ia bingung karena ada beberapa boneka di sana. Begitu pemburu pergi, Jack segera pindah tempat persembunyian. Kini hanya tersisa 20 menit. Pemburu menemukan sepotong kapas di lantai dan hendak mendekati bak berisi bola. Ketika Jessica keluar sendiri dan menyerah, kemudian pemburu melihat pakaian yang familiar tergantung di balik pintu. Ia ingat melihat pakaian yang sama di ruangan lain. Ia sadar pasti ada seseorang yang bersembunyi di sana. Dan akhirnya David tidak pernah ditemukan, sehingga memenangkan hadiah $10.000. Kalau kamu ikut permainan ini, kamu akan bersembunyi di mana?